Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Angin malam itu tidak seperti biasanya. Tidak sekadar dingin, tapi seperti membawa aroma busuk daging busuk dan tanah basah. Seluruh kampung sunyi. Bahkan jangkrik pun seolah menolak bersuara. Hanya ada suara ayam yang menjerit satu persatu dari kandang belakang rumah tua yang sudah lama menjadi buah bibir warga. Tepat tengah malam, seorang tetangga yang tak bisa tidur karena mendengar suara tangis anak kecil memberanikan diri mengintip dari balik jendela kamarnya. Dari kejauhan, ia melihat sosok laki-laki tua berdiri di bawah pohon mangga di halaman rumah itu. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena kedinginan, melainkan karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sosok itu berdiri kaku, dengan tangan menggenggam sesuatu. Langit gelap, tapi bulan malam itu bulat sempurna, seperti menyaksikan apa yang akan segera terjadi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan, panjang, parau, dan penuh ketakutan. Lalu disusul suara tangisan ketiga anak yang histeris. Satu suara laki-laki menyusul, seperti sedang memohon, tapi tak lama, suara itu berubah menjadi rintihan, dan akhirnya sunyi yang memekakkan telinga. Beberapa menit kemudian, pintu kandang ayam terbuka sendiri. Seekor ayam putih berlari keluar sambil bersimbah darah, lalu mati di depan rumah. Seorang warga yang lewat pulang ronda melihatnya dan menjerit ketika melihat tubuh si bapak tergantung di dalam kandang, dengan tubuh membiru, mata melotot, lidah menjulur panjang, dan jari-jari menggenggam tanah bercampur darah segar. Yang paling mengerikan, di belakang tubuhnya tertulis dengan darah, "Janjimu tak kau tepuhi, giliran mereka berikutnya." Besok pagi, rumah itu sudah dipenuhi warga. Beberapa pingsan, beberapa kerasukan. Seekor kucing hitam ditemukan mati dengan kepala terbalik di atas sajadah. Anak bungsu yang selamat hanya bisa mengigau satu kalimat yang terus diulang-ulang sambil menatap kosong ke dinding. "Ayah, mereka datang. Ayah, mereka marah." Di sebuah desa yang tenang dan dikelilingi oleh sawah luas, serta pohon-pohon tua yang tampak seperti penjaga waktu, hiduplah seorang pria paruh baya bersama keluarganya. Ia tinggal di sebuah rumah kayu yang tampak ringkih, dengan cat yang mulai terkelupas dan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Rumah itu berdiri di antara ladang-ladang yang mengering di musim kemarau, jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari kemewahan. Ia adalah seorang kepala keluarga biasa. Usianya mendekati 50. Tubuhnya kurus dengan kerutan di wajah yang lebih cepat datang daripada usia. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang tenang, jarang bicara, dan rajin bekerja. Setiap pagi, ia pergi ke kebun miliknya yang tidak seberapa luas, bercocok tanam seadanya. Istrinya, seorang perempuan sederhana dan penyabar, membantu sebisanya, sementara ketiga anak mereka, 2 laki-laki dan 1 perempuan, masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah. Meski tidak pernah mengeluh, kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Beras sering habis sebelum waktu panen tiba. Uang sekolah anak-anak selalu menunggu belas kasihan tetangga atau uluran tangan dari orang yang merasa iba.
Sepatu anak sulungnya bolong di bagian tumit, namun tetap dipakai saban hari tanpa protes. Obat untuk istrinya yang mulai sering sakit pun harus dicicil di warung dekat masjid. Di balik keramahannya, sang pria menyimpan sesuatu yang jarang ia tunjukkan, ambisi. Dalam diamnya, ia sering menatap rumah besar milik seorang juragan pupuk di seberang jalan, atau mobil mewah yang lewat menuju kota. Ia tidak pernah mengucap iri, tapi dalam pikirannya selalu ada pertanyaan mengganggu. Kenapa hidup tidak adil? Kenapa aku terus miskin padahal aku bekerja keras? Ia tidak pernah bicara tentang keinginannya, bahkan kepada istrinya. Tapi setiap malam, ketika semua tertidur, ia duduk di teras dengan pandangan kosong, seperti sedang menunggu sesuatu dari kegelapan. Tatapan matanya menembus kabut, menyeberangi ladang, mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia yakin, di dunia ini ada cara lain untuk mencapai kemakmuran. Bukan dari kerja keras, bukan dari doa semata, tapi dari sesuatu yang lebih cepat, lebih menjanjikan, meski mungkin lebih gelap. Saat itu, belum ada yang tahu bahwa langkahnya perlahan menjauh dari terang. Bahwa dalam waktu tak lama lagi, rumah kayu sederhana itu akan berubah menjadi pusat dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bahwa sosok yang terlihat biasa dan baik itu akan menjadi tokoh utama dalam kisah yang kelak diceritakan dengan berbisik oleh warga desa, dengan tatapan waspada ke arah rumah yang tak lagi dihuni. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Hujan turun deras hampir setiap hari, membuat ladang milik keluarga itu tergenang air dan tanaman yang mereka harapkan sebagai hasil panen malah membusuk perlahan. Jerih payah berbulan-bulan sirna begitu saja. Sayur-sayuran yang sudah siap dipanen pun tak laku di pasar karena terlalu banyak petani lain menjual barang serupa dengan harga yang sangat rendah. Bisnis kecil yang sebelumnya mereka jalankan, menjual hasil kebun dan memelihara ayam, perlahan lumpuh. Ayam-ayam banyak yang mati karena penyakit. Modal usaha menipis. Bahkan untuk membeli pakan, mereka harus berutang ke warung langganan yang sudah mulai enggan mencatat di buku utang. Sementara itu, kebutuhan terus menuntut. Anak sulungnya sudah duduk di kelas 3 SMP dan membutuhkan biaya untuk ujian akhir. Anak keduanya sering dipanggil guru karena belum membayar uang seragam. Anak bungsunya sering menangis kelaparan saat malam karena lauk hanya berupa nasi dan garam. Sang istri pun mulai jatuh sakit. Tubuhnya lemah, sering pusing, dan batuk-batuk yang tak kunjung reda. Namun untuk memeriksakannya ke puskesmas, mereka tak punya biaya. Ia mulai merasa tercekik oleh hidup. Dalam diam, ia menghitung satu persatu aset yang bisa dijual. Sepeda anaknya, cincin kawin istrinya, bahkan satu-satunya radio tua pemberian almarhum ayahnya. Tapi semua itu tak sebanding dengan jumlah utang yang terus menumpuk. Penagih mulai datang, mengetuk pintu dengan suara keras, dan berbicara dengan nada tinggi. Malam-malamnya berubah jadi waktu gelisah. Ia tak bisa tidur, hanya menatap langit-langit dan mendengar suara hujan merembes dari genteng bocor. Di dalam pikirannya, muncul kembali bayang-bayang omongan orang tua dahulu, tentang jalan lain bagi mereka yang tak punya apa-apa, tapi ingin memiliki segalanya, tentang perjanjian yang katanya bisa membuat hidup berubah drastis, tentang tempat-tempat yang tidak semua orang berani datangi, tentang syarat dan tumbal, tentang pantangan, dan tentang kekuatan yang menuntut harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Awalnya ia hanya mengingat, tapi semakin hari,
Rasa putus asa mulai menutupi rasa takutnya. Dalam sepi dan kemiskinan yang menghimpit, ia mulai membuka telinga terhadap bisikan-bisikan dari masa lalu. Ia mulai percaya, mungkin ada pintu yang bisa dibuka jika ia cukup nekat untuk mengetuk. Dan pada suatu malam, saat hujan turun tanpa henti, ia menatap wajah istrinya yang pucat tertidur di tikar, mendengar napasnya yang berat, dan melihat anak-anak yang meringkuk kelaparan di sudut ruangan. Di sanalah keputusan itu mulai mengeras. Dalam pikirannya hanya ada satu kalimat, "Jika dunia tak memberi jalan, aku akan mencarinya sendiri, walau harus masuk ke dalam kegelapan." Malam itu gelap tanpa bintang, hanya disinari sinar remang bulan yang tertutup kabut tipis. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Angin meniup pelan, seolah mengantar bisikan dari tempat yang jauh dan tidak terlihat. Suasana sunyi, kecuali suara kodok di sawah dan gelegak air dari selokan kecil di pinggir. Jalan pria itu berjalan tanpa tujuan pasti, melangkah keluar rumah setelah memastikan istri dan anak-anaknya tertidur. Kakinya membawanya ke arah batas desa, menuju jalan kecil yang jarang dilewati orang, apalagi malam-malam seperti itu. Jalan itu mengarah ke sebuah gubuk tua di dekat sungai kecil, tempat yang sejak lama dianggap angker oleh warga. Disitulah, konon, seorang lelaki tinggal. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tak ada yang pernah melihatnya berinteraksi secara biasa. Ia dikenal hanya sebagai orang pintar, meski warga sering menyebutnya dengan nada berbisik. Bukan dukun biasa, katanya. Bukan juga guru spiritual, tapi seseorang yang bisa membantu bila diminta. Orang-orang tak berani menyebut namanya, dan hanya datang saat benar-benar terdesak. Ketika pria itu sampai di sana, pintu gubuk sudah terbuka sedikit, seolah tahu ia akan datang. Tanpa suara, tanpa sapaan, sang penghuni menyuruhnya duduk. Wajah lelaki tua itu samar dalam gelap, hanya sebagian tampak tertimpa cahaya lampu minyak. Matanya tidak berkedip, seakan bisa menembus isi hati. Mereka berbicara dalam gelap, tanpa banyak kata basa-basi. Lelaki tua itu seperti sudah tahu segalanya, tentang kegagalan panen, tentang utang, tentang istri yang sakit, tentang keinginan terpendam untuk kaya, kuat, dan dihormati. Jalan itu ada, katanya pelan, suara serak seperti parau dari dalam perut. Tapi kau harus sanggup bayar harganya. Perjanjian malam itu tidak ditulis dengan tinta, tapi dengan darah. Bukan darah orang lain, melainkan darah dari jari si pria sendiri yang diteteskan ke dalam tempurung kelapa berisi air kembang 7 rupa. Lelaki tua itu kemudian menggumamkan mantra panjang dalam bahasa yang tidak dikenal. Lalu ia memberikan sesuatu yang dibungkus kain hitam dan berbau amis. Sebuah benda kecil, berat, dan dingin seperti batu, tapi terasa berdenyut. Jaga baik-baik. Jangan langgar syaratnya. Jangan lupakan waktunya. Dan yang paling penting, jangan pernah serakah. Sebelum pulang, si pria diberi satu pesan terakhir yang membuat tubuhnya menggigil. Kekayaan akan datang seperti air bah. Tapi jika kau mengingkari perjanjian ini, kau bukan satu-satunya yang akan mereka ambil. Pria itu pulang dengan langkah berat, membawa harapan dan ketakutan yang menyatu. Ia tahu, hidupnya takkan sama lagi sejak malam itu. Tapi ia belum tahu bahwa jalan yang baru saja ia pilih bukanlah jalan pulang, melainkan jalan menuju kegelapan yang tak mengenal akhir. Keesokan harinya pria itu terbangun lebih awal dari biasanya. Di luar,
embun masih menempel di ujung daun, dan ayam jantan belum banyak berkokok. Tapi dalam dirinya ada kegelisahan yang tak bisa ia redam. Malam sebelumnya terasa seperti mimpi, tapi jari telunjuknya masih berbalut kain, bekas luka kecil, tempat darahnya menetes dalam perjanjian. Dalam bungkus kain hitam yang ia sembunyikan di bawah tumpukan pakaian lamanya, benda aneh itu terasa seperti membakar kulit walau tidak panas. Bentuknya seperti batu, tapi denyutnya seperti jantung yang hidup, berdetak pelan namun jelas. Hari itu, ia mengingat kembali semua yang dikatakan lelaki tua itu. Perjanjian mereka tak bisa dibatalkan, dan harga yang harus dibayar bukanlah uang atau emas, melainkan ketaatan mutlak terhadap syarat yang diajukan. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Syaratnya hanya dua, namun beratnya seperti menanggung dunia. Pertama, selama 40 hari, ia harus memberikan sesajen khusus setiap malam Jumat Kliwon. Sesajen itu harus diletakkan di sebuah pohon beringin tua yang berada di tepi sawah belakang rumahnya. Isinya tak boleh kurang: nasi putih 1 kepal, kembang 7 rupa, darah ayam jantan hitam, dan rokok kretek dalam jumlah ganjil. Bila satu pun tidak terpenuhi, maka yang ditunggu tak akan datang, dan justru malapetaka akan menghampiri lebih dulu. Kedua, perjanjian itu tak boleh diketahui siapapun, tidak kepada istri, anak-anak, apalagi tetangga. Bahkan jika istrinya mencium bau amis dari bajunya, ia harus berbohong. Jika anak-anak bertanya kemana ia pergi malam-malam, ia harus menutupinya. Satu ucapan yang membocorkan rahasia itu akan dianggap sebagai pelanggaran, dan konsekuensinya tak hanya menimpa dirinya, tapi semua darah dagingnya. Lelaki tua itu sudah menekankan, "Yang kau minta bukan rejeki biasa, maka jangan bersikap seperti manusia biasa." Pria itu hanya bisa mengangguk waktu itu. Tapi kini, ketika ia berdiri di depan rumah, melihat wajah anak-anaknya yang kurus dan istrinya yang terbatuk lemah, ia tahu hidupnya telah berpindah arah. Tidak ada jalan untuk kembali, tidak ada tempat untuk ragu. Malam Jumat Kliwon pertama tinggal 3 hari lagi, dan sebelum hari itu tiba, ia harus menyiapkan segalanya. Ia harus mencari ayam hitam, menyiapkan sesajen, dan menata keberanian dalam dadanya. Sebab dalam hati kecilnya, ia tahu yang ia panggil dari dunia lain bukan hanya kekayaan, tapi juga sesuatu yang takkan pernah pergi. Hari-hari setelah malam Jumat, Kliwon pertama berjalan seperti biasa di mata orang lain, namun tidak bagi pria itu. Setelah sesajen pertama ia letakkan dengan tangan gemetar di bawah pohon beringin yang diselimuti kabut tipis, langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhenti, dan seluruh alam seolah menahan napas. Tak ada suara burung malam, tak ada lolongan anjing, hanya detak jantungnya sendiri yang menggema di telinga. Keesokan paginya, ia menemukan sebuah amplop tebal terselip di balik pintu rumahnya. Tidak bertanda nama, tidak berbau, dan tak tampak siapa yang meletakkannya. Di dalamnya, uang tunai dalam jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ratusan lembar baru, bersih, dan terhitung rapi. Jumlahnya lebih dari cukup untuk melunasi seluruh hutangnya dan memulai hidup baru. Beberapa hari setelahnya, uang itu datang lagi, kali ini disimpan di bawah lantai papan belakang rumah, lalu di dalam kotak bekas yang terkubur di halaman. Bahkan, suatu malam, ia menemukannya mengambang di kolam kecil yang dulu hanya digunakan untuk mandi. Tidak ada jejak, tidak ada suara,
Hanya uang yang terus muncul dari arah yang tak masuk akal. Dalam waktu kurang dari sebulan, hidupnya berubah drastis. Ia membuka toko kelontong yang selalu ramai pembeli, meski barang dagangannya biasa saja. Ia membeli mobil bekas yang tampak seperti baru, dan menaruhnya di halaman rumah yang kini mulai direnovasi total. Dinding diperlebar, atap diganti, keramik dipasang, dan cat segar menyelimuti segalanya. Anak-anaknya kini mengenakan pakaian baru setiap minggu. Istrinya berobat ke dokter kota, dan perlahan kesehatannya membaik. Mereka bisa makan enak, membeli barang-barang elektronik, bahkan memiliki televisi layar datar yang membuat tetangga terpana. Namun perubahan yang terlalu cepat itu menimbulkan tanya yang hanya dibisikkan diam-diam oleh warga kampung. Beberapa orang mulai bergumam bahwa keberuntungan seperti itu tak datang begitu saja. Ada yang bilang ia mungkin dapat warisan, ada pula yang curiga ia menang judi besar. Tapi tak ada satupun yang berani bertanya langsung. Wajah pria itu kini berubah, tatapannya tajam dan dalam, seperti menyimpan rahasia besar yang tak boleh disentuh. Aura di sekelilingnya dingin, tak bersahabat, dan orang-orang mulai menjaga jarak. Mereka tak tahu, setiap malam Jumat Kliwon, pria itu masih pergi diam-diam ke pohon beringin. Semakin besar kekayaan yang ia terima, semakin berat rasanya langkah kakinya. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Perjanjian belum selesai. Dan setan yang memberi belum menagih apapun. Belum. Hari-hari yang semula dipenuhi canda anak-anak dan suara tawa lembut istrinya mulai terasa sunyi. Rumah yang kini megah dan penuh kemewahan justru berubah dingin dan hampa. Meski uang mengalir, deras dan hidup mereka jauh dari kesulitan, pria itu tak lagi menikmati kebahagiaan yang ia kejar sejak awal. Ia menjadi pendiam. Tak lagi bergurau dengan anak-anaknya seperti dulu. Ia sering duduk sendirian di teras rumah hingga larut malam, menatap gelap pekat sawah yang membentang di kejauhan, seolah ada sesuatu yang mengintainya dari balik kabut. Tatapannya kosong dan dalam, kadang-kadang seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Setiap malam Jumat Kliwon, tanpa kecuali, ia pergi meninggalkan rumah, tidak pamit, tidak menjelaskan. Ia keluar menjelang tengah malam dan baru kembali setelah fajar menyingsing. Wajahnya selalu pucat, tubuhnya basah oleh embun, dan matanya merah menahan lelah atau ketakutan. Istrinya yang sejak awal merasa ada perubahan mencoba bertanya. Namun setiap kali bibirnya terbuka untuk menyinggung soal kepergian suaminya, pria itu hanya menatapnya tajam tanpa berkata sepatah pun. Ada kekosongan di wajahnya, namun juga ketegangan yang menyiratkan ancaman. Seolah ada tembok tinggi yang tidak boleh disentuh. Lambat laun, istrinya mulai resah. Ia mulai terbangun setiap malam Jumat Kliwon, dan saat melihat ranjang di sisinya kosong, hatinya berdegup kencang. Pernah suatu malam, ia mencoba mengikutinya secara diam-diam, namun hanya sampai ke pintu rumah. Tubuhnya mendadak lemas, napasnya berat, dan ia seperti tercekik oleh udara dingin yang mencekam. Sejak malam itu, ia tak pernah berani mencoba lagi. Ia tak tahu apa yang suaminya lakukan, tapi ia mulai sering bermimpi buruk. Tentang suara tawa anak kecil dari belakang rumah, tentang bayangan hitam yang berdiri di pojok langit-langit, dan tentang sesosok wanita tua dengan mata merah yang duduk di dapur sambil menatapnya diam-diam. Anak-anak pun mulai merasa bahwa ayah mereka bukan lagi sosok yang sama. Mereka tak tahu apa yang berubah, tapi mereka tahu rumah itu tak lagi aman. Sesuatu telah masuk bersama kekayaan yang tiba-tiba itu, dan kini tinggal bersama mereka dalam keheningan yang memekakan.
Setelah beberapa minggu hidup dalam bayang-bayang keanehan yang tak bisa dijelaskan, rumah itu mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakberesan yang semakin nyata. Awalnya hanya kecil, lampu yang berkedip tanpa alasan, pintu yang terbuka sendiri padahal tak ada angin. Namun perlahan, gangguan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Anak sulung mereka, seorang remaja laki-laki yang biasanya tidur, nyenyak, mulai terbangun setiap malam karena mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Suara itu pelan, seolah ada yang berjalan mondar-mandir tepat di depan kamarnya. Namun saat ia membuka pintu, lorong itu selalu kosong dan gelap gulita. Pernah suatu malam, ia memberanikan diri berteriak memanggil ayahnya. Namun yang menjawab hanya bisikan yang datang entah dari mana, berbahasa asing, dingin, dan menusuk sampai ke tulang. Anak tengah mereka, seorang gadis kecil yang ceria, mulai bicara sendiri di sudut kamar. Saat ditanya sedang berbicara dengan siapa, ia menjawab, "Teman baruku, dia tinggal di plafon." Istrinya yang mendengar itu gemetar. Plafon rumah itu kosong, tak berpenghuni, dan malam-malam setelahnya, terdengar suara lari-lari kecil dari atas langit-langit, seperti anak-anak yang berkejaran di tempat yang seharusnya tidak ada siapa-siapa. Namun yang paling mengerikan datang pada anak bungsu mereka yang belum genap 5 tahun. Bocah itu tiba-tiba jatuh sakit parah, tubuhnya panas membara seperti terbakar dari dalam. Namun dokter yang memeriksanya tak menemukan infeksi, tak ada virus, tak ada alasan medis yang bisa menjelaskan demam tinggi yang tak kunjung turun. Obat tak mempan. Bahkan air putih yang diberikan selalu keluar kembali lewat muntah tanpa sebab. Setiap malam, anak bungsu itu meracau dalam tidurnya. Ia menyebut nama-nama yang tak dikenal siapapun di rumah, dan matanya kadang terbuka sedikit meski ia tetap terlelap, menampakkan bagian putih yang membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Istrinya mulai takut masuk kamar sendirian. Ia merasa seperti diawasi setiap saat. Cermin kamar mandi kadang memunculkan bayangan hitam yang berdiri di belakangnya. Namun saat menoleh, tak ada apa-apa. Perabotan rumah berpindah tempat dengan sendirinya. Kursi dapur berpindah ke ruang tamu, piring pecah tanpa disentuh, bahkan sesekali terdengar suara ketukan keras dari dalam lemari baju saat semua penghuni rumah berkumpul di ruang utama. Gangguan itu tak hanya menghantui malam, tapi mulai merambah ke siang hari. Bayangan melintas di jendela, suara tertawa kecil yang bergema dari sumur tua di belakang rumah, dan bau anyir yang sesekali tercium di ruang tengah meski tak ada bangkai apapun. Suasana rumah berubah drastis. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan. Semua penghuni rumah hidup dalam ketakutan yang tak bisa mereka ceritakan. Sang istri hanya bisa menangis diam-diam, dan anak-anak semakin murung. Sementara sang pria, kepala keluarga itu, justru makin jarang bicara. Tatapannya makin kosong, dan tubuhnya mulai tampak kurus meski ia tak pernah mengeluh sakit. Dan setiap Jumat Kliwon, ia tetap pergi. Walau kini ia tahu, ia tak pernah pergi sendirian lagi. Ketakutan yang menumpuk berubah menjadi dorongan kuat untuk mencari jawaban. Sang istri, yang sebelumnya hanya bisa berdoa dalam diam, kini merasa ada kekuatan gelap yang perlahan-lahan mengambil alih rumah tangganya. Ia tak bisa lagi tinggal diam, terutama setelah anak bungsunya semakin melemah dan setiap sudut rumah terasa seperti mengintainya. Dengan penuh keberanian, ia pergi diam-diam ke sebuah desa yang cukup jauh, tempat seorang kiai sepuh tinggal. Kiai itu dikenal memiliki ilmu agama tinggi dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan tak kasat mata. Ia datang tanpa membawa apapun, hanya tubuh yang gemetar dan mata yang penuh air mata.
Sesampainya di sana, bahkan sebelum ia bercerita panjang, sang kiai sudah menatapnya tajam, lalu menunduk lama. Suasana seketika berubah hening. Angin berhenti, suara burung pun lenyap. Dalam suara lirih dan berat, kiai itu berkata, "Suamimu telah memanggil sesuatu yang tidak seharusnya. Ia mengikatkan dirinya pada perjanjian yang akan menuntut balas dan waktunya hampir habis." Sang istri terkejut. Ia memang mencurigai ada hal-hal tak wajar. Namun mendengar kepastian itu dari mulut seorang kiai membuat tubuhnya lemas. Kiai itu melanjutkan bahwa ketika seseorang melakukan perjanjian pesugihan dengan entitas gaib dan melanggar aturan atau menunda kewajiban, maka harga yang harus dibayar akan menjadi lebih tinggi. Bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Ia diberi segenggam garam, 3 lembar daun bidara, dan sebuah bacaan untuk dipanjatkan setiap malam. Namun sang kiai menegaskan, jika suaminya tidak mau menghentikan perjanjian itu dan bertobat sungguh-sungguh, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan rumah itu dari kehancuran yang sudah mengintai di ambang pintu. Segala yang datang cepat akan pergi lebih cepat, dengan bayaran yang lebih kejam, ujar sang kiai sebelum wanita itu pulang dengan langkah lunglai. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di samping anak-anaknya yang sudah tertidur, menggenggam tasbih sambil membaca doa-doa yang diajarkan. Ia tak tahu harus berkata apa pada suaminya, tapi ia tahu waktunya hampir habis. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya sudah semakin dekat. Malam Jumat Kliwon tiba. Seperti biasanya, pria itu seharusnya menyiapkan sesajen dan menjalankan ritual yang telah menjadi aturan dari perjanjian gelapnya. Namun malam itu berbeda. Ia sedang berada di luar desa, menghadiri urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan penuh keyakinan, ia menepis rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Sekali ini tidak apa-apa, pikirnya, meyakinkan diri sendiri bahwa aturan itu bukan hal yang mutlak. Ia tidak akan membiarkan hal kecil mengganggu kesuksesan dan kemakmurannya yang mulai ia nikmati. Namun, sejak malam itu, sesuatu berubah drastis. Dalam keheningan rumah yang megah, ia mulai merasakan mata-mata tak terlihat mengawasi setiap geraknya. Bayangan-bayangan gelap seolah mengintai dari sudut ruangan, dan udara dingin tak wajar kerap menyergapnya, terutama ketika malam mulai larut. Keresahan itu bukan hanya muncul dalam pikirannya. Di luar jangkauan penglihatan manusia, entitas yang selama ini menguntungkan pria itu mulai menunjukkan tanda-tanda amarah dan ketidakpuasan. Seolah-olah ada kekuatan gelap yang murka karena janji dilanggar. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, napasnya sesak tanpa alasan, dan ia sering terbangun dengan mimpi buruk yang sama. Suara jeritan memilukan, bayangan hitam yang memburunya tanpa henti, dan sebuah suara dalam gelap yang berbisik, "Bayar harga yang tertunda." Malam itu, dalam diam yang pekat, ia tahu bahwa perjanjian itu bukan sekadar janji biasa. Sekali dilanggar, konsekuensinya bukan main-main. Namun, meski rasa takut mulai menggerogoti hati, ia masih berusaha mengabaikannya, menolak untuk percaya bahwa kesalahannya akan membawa malapetaka yang jauh lebih besar. Tetapi, malam Jumat Kliwon yang penuh kelam itu hanyalah permulaan dari mimpi buruk yang akan segera merenggut seluruh kehidupannya. Sejak pelanggaran malam Jumat Kliwon itu, suasana rumah mulai berubah menjadi neraka yang tak terlihat. Bayangan hitam yang pekat sering muncul di sudut-sudut ruangan,
bergerak dengan cepat dan menghilang seolah bermain-main dengan penghuni rumah. Setiap tengah malam, suara ketukan keras terdengar berulang-ulang di pintu depan. Ketukan itu tidak pernah berhenti sampai seseorang berani bangun dan membuka pintu. Namun saat pintu terbuka, hanya ada gelap yang membungkus halaman rumah, dingin dan sunyi seperti kuburan. Anak tengah mereka, gadis kecil yang sebelumnya suka bicara sendiri, tiba-tiba menunjukkan perubahan drastis. Suatu malam, tanpa peringatan, ia berteriak histeris dan berbaring di lantai sambil menggeliat. Matanya melotot tak terkendali, suaranya berubah menjadi serak dan kasar. Berbeda dengan suara lembut yang biasa didengarkan keluarga. Istrinya panik, mencoba menenangkan dengan memegang tangan putrinya. Tapi gadis itu malah menghardik dengan bahasa yang tak dimengerti, penuh kemarahan dan kebencian yang jauh dari sifatnya. Ia melontarkan kata-kata menyeramkan tentang kegelapan, janji yang dilanggar, dan bayangan yang haus darah. Suami yang melihat kejadian itu merasa jantungnya mencelos. Ia tahu semua ini akibat perbuatannya sendiri. Perjanjian yang ia buat, pelanggaran yang ia lakukan, dan rahasia yang ia sembunyikan dari keluarganya. Malapetaka itu bukan hanya tentang dirinya, tapi mulai menimpa orang-orang yang paling ia cintai, dan kegelapan itu semakin menguat, siap menelan seluruh keluarganya dalam pusaran neraka yang tak berujung. Putus asa menyaksikan keluarganya terus dihantui oleh kegelapan, pria itu akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Dengan berat hati, ia menemui kembali kiai sepuh yang dulu pernah didatangi istrinya. Ia bercerita dengan terbata-bata tentang perjanjian yang dibuat, pelanggaran yang terjadi, dan teror yang kini menimpa rumahnya. Kiai itu mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah serius dan muram. Setelah hening beberapa saat, kiai itu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Perjanjian pesugihan bukanlah ikatan biasa. Ia diikat dengan hukum gaib yang kuat dan mengikat jiwa. Tidak bisa dibatalkan dengan mudah oleh manusia." Kiai itu menjelaskan bahwa untuk membatalkan perjanjian tersebut, diperlukan ritual yang sangat berat dan berbahaya yang harus dilakukan dengan izin dan perlindungan dari dunia lain. Jika dilakukan sembarangan, bisa memperparah keadaan, bahkan mengundang makhluk lain yang lebih mengerikan. Pria itu mulai merasakan ketakutan yang dalam. Ia sadar telah menjebak dirinya dalam sebuah lingkaran maut. Setiap langkah yang diambil bukan hanya mempertaruhkan dirinya, tapi juga keselamatan istrinya dan ketiga anaknya. Kiai menambahkan, hanya dengan penyesalan tulus, pengorbanan besar, dan tekad kuat untuk bertobat, masih ada sedikit celah harapan. Namun waktu terus berjalan, dan entitas yang kamu panggil tak akan sabar menunggu lama. Malam itu, pria itu pulang dengan pikiran yang semakin gelap. Bayangan maut semakin dekat, dan ia tahu perjanjian itu sudah seperti jerat yang semakin mengencang, siap merenggut nyawa dan masa depan keluarganya. Malam demi malam berlalu, tapi ketenangan tak pernah kembali. Pria itu mulai dihantui mimpi yang sama, berulang dan semakin nyata. Dalam gelap mimpinya, sosok mengerikan muncul. Makhluk tinggi besar, kulitnya kelam seperti arang, dengan mata merah menyala yang menembus jiwa. Makhluk itu berdiri tegak di hadapannya, menatap dengan tatapan dingin penuh ancaman. Suara seraknya menggema di ruang gelap, mengulang satu kata yang membuat darahnya membeku, imbalan. Dalam mimpi itu, makhluk itu mengulurkan tangan, menunjukkan kuku panjang dan tajam seperti cakar, yang seolah siap mencabik nyawanya jika janji tidak ditepati.
Setiap kali mimpi itu berakhir, pria itu terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasakan nyeri aneh di kulitnya, bekas cakaran yang muncul tanpa sebab, membekas merah dan terasa perih. Sakit itu nyata, meski tak ada tanda fisik yang bisa dijelaskan secara medis. Rasa takut dan tekanan batin semakin menggerogoti dirinya, seolah makhluk itu tidak hanya datang di mimpi, tapi juga menuntut pembayaran nyata di dunia. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu, memenjarakan pikirannya dalam kegelapan. Ia tahu, janji itu bukan hanya kata-kata kosong. Jika tidak segera dibayar, imbalan mengerikan itu akan datang menagih, bukan hanya dalam mimpi, tapi juga di dunia nyata. Di tengah malam yang pekat, ketika keluarga itu sedang terlelap dalam ketegangan yang tak pernah reda, pintu rumah tiba-tiba diketuk dengan keras. Pria itu terbangun dari tidur, jantungnya berdegup kencang, dan di depan pintu berdiri sosok yang tak asing. Lelaki asing yang dulu mengajaknya membuat perjanjian mengerikan itu. Wajah lelaki itu tertutup bayangan, matanya tajam dan dingin seperti lubang tanpa cahaya. Suaranya berat dan tanpa emosi ketika berkata, "Waktumu habis. Imbalan harus dibayar." Pria itu terdiam, ketakutan menyergap seluruh tubuhnya. Ia tahu maksud lelaki itu. Harga pelanggaran perjanjian harus dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta yang selama ini ia dapatkan. Lelaki itu menuntut satu pengorbanan. "Serahkan salah satu dari anakmu," katanya dengan suara yang menusuk kalbu, "atau konsekuensi akan jauh lebih mengerikan." Air mata mengalir di wajah pria itu. Ia terperangkap dalam dilema yang mengerikan, antara melindungi keluarganya dan membayar harga yang tak manusiawi. Ia harus memilih satu jalan yang kelam. Di saat itu, rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi sarang ketakutan. Dan kehadiran lelaki asing itu mengingatkan bahwa perjanjian, pesugihan bukan hanya tentang kekayaan, melainkan juga tentang nyawa dan jiwa yang terjerat dalam kegelapan. Pria itu menolak dengan tegas permintaan lelaki asing tersebut. Hatinya hancur, tapi nalurinya sebagai ayah dan suami lebih kuat daripada ketakutan yang membelenggu. Ia tak sanggup mengorbankan satu dari 3 anaknya demi sebuah perjanjian kelam yang tak pernah seharusnya dibuat. Sejak malam itu, neraka seolah turun ke rumahnya. Suasana berubah menjadi semakin mengerikan dan tak tertahankan. Anak-anak yang sebelumnya hanya sakit ringan kini terbaring lemah dengan penyakit misterius yang tak kunjung sembuh. Si sulung menjerit kesakitan di tengah malam, sementara yang bungsu terus menangis tanpa sebab yang jelas. Istrinya, yang dulu penuh semangat, mulai kehilangan kesadaran. Tubuhnya melemah dan matanya kosong, seolah jiwanya terhisap oleh sesuatu yang gelap dan jahat. Di halaman belakang, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Ayam-ayam di kandang mati satu persatu dengan posisi menggantung. Bulu-bulu mereka terlihat tercabik dan berdarah. Bau busuk menyelimuti udara malam, membuat siapa saja yang melewati rumah itu merasa ngeri dan enggan mendekat. Suara-suara aneh bergema di dalam rumah, terdengar seperti bisikan ancaman dan tawa menyeramkan yang membuat darah membeku. Rumah itu berubah menjadi jebakan kegelapan yang mengurung seluruh keluarganya dalam ketakutan tanpa akhir. Pria itu menyadari satu hal, penolakannya bukan hanya memicu amarah entitas gaib itu, tapi juga mengundang murka yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia sudah tidak punya pilihan lagi selain menghadapi neraka yang dibuatnya sendiri. Sejak penolakan itu,
Suasana di rumah pria itu berubah menjadi semakin mencekam. Malam-malam dipenuhi teriakan tanpa wujud yang menggema di dalam dinding, seolah makhluk tak kasat mata sedang mengamuk dan menunjukkan kemarahannya. Dinding rumah yang dulu kusam berubah menjadi merah gelap, seperti disiram darah segar yang mengalir perlahan. Bau anyir dan darah menusuk hidung siapapun yang berani mendekat. Suara jeritan pilu dan penuh amarah terdengar dari dalam sumur tua di halaman belakang, seolah ada sesuatu yang terperangkap dan menuntut balas. Benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri. Kursi dan piring terbang ke sana kemari, kaca pecah berhamburan, dan lampu padam menyisakan kegelapan yang pekat dan menusuk. Keluarga yang dulu hangat itu kini menjadi pusat ketakutan warga kampung. Orang-orang mulai menjauh, takut akan kutukan dan kehadiran kegelapan yang mengerikan. Mereka membicarakan rumah itu dengan bisik-bisik penuh ketakutan, dan satu persatu memilih untuk tidak lagi mendekat. Hanya pria itu yang tersisa, terkepung oleh kemarahan makhluk gaib yang tak bisa dilihat, namun terasa menghancurkan. Suasana sudah seperti neraka yang turun ke bumi, dan waktu kian menipis bagi keluarganya yang terperangkap dalam kegelapan yang makin pekat. Malam Jumat Kliwon ke-13 datang dengan suasana yang lebih mencekam dari sebelumnya. Angin dingin berhembus kencang, membawa suara bisikan yang tak kasat mata menyusup ke dalam setiap sudut rumah. Keesokan paginya, warga kampung yang penasaran memberanikan diri mendekati rumah pria itu. Mereka menemukan pemandangan yang mengguncang jiwa. Tubuh pria itu tergantung di kandang ayam belakang rumah, terikat dengan tali yang kuat. Matanya terbelalak lebar, menatap kosong tanpa kehidupan. Lidahnya menjulur keluar dengan warna ungu kebiruan, sementara kulit tubuhnya membiru gelap seperti yang mati dicekik. Suasana di sekitar kandang terasa dingin menusuk hingga ke tulang. Orang-orang yang melihatnya merasa ngeri dan takut. Beberapa di antaranya langsung mundur dengan ketakutan yang membeku. Kematian pria itu bukanlah kematian biasa. Ada aura gelap yang meliputi mayatnya, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengambil nyawanya sebagai imbalan dari perjanjian yang dilanggar. Keluarga yang ditinggalkannya kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kesedihan. Sementara bisikan makhluk gaib itu terus bergema di setiap malam Jumat Kliwon, mengingatkan bahwa harga dari jalan pintas yang salah adalah nyawa yang tak ternilai. Ketika tubuh pria itu dibawa ke pemakaman, suasana terasa sangat berbeda dari biasanya. Warga yang hadir mulai merasakan kegelisahan aneh yang sulit dijelaskan. Tanah di area makam terus-menerus longsor, menggerus permukaan liang lahat seolah menolak menerima jasad pria tersebut. Beberapa kali para penggali harus menambal kembali lubang yang runtuh, tetapi longsoran itu tak kunjung berhenti. Kayu nisan yang sudah dipersiapkan patah sendiri, tanpa ada yang menyentuhnya. Suara retakan kayu yang tajam terdengar memecah sunyi, membuat orang-orang semakin takut dan gelisah. Lebih mengerikan lagi, banyak warga yang hadir merasakan mual hebat, pusing, bahkan ada yang tiba-tiba berteriak histeris dan menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Suasana semakin kacau saat beberapa orang harus ditenangkan dan dibawa menjauh dari lokasi. Keluarga pria itu terpukul berat, menyaksikan bagaimana pemakaman yang seharusnya menjadi saat tenang dan penuh penghormatan berubah menjadi adegan penuh kengerian yang menghantui. Pemakaman itu seperti memperlihatkan bahwa akibat perjanjian pesugihan yang dilanggar bukan hanya berakhir dengan kematian, tapi juga membawa kutukan yang melekat, bahkan setelah jasad dimakamkan. Meskipun pria itu sudah tiada,
Bayang-bayang kelam tak kunjung pergi dari keluarga yang ditinggalkannya. Teror yang menyelimuti mereka terasa lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Sosok hitam, tanpa wujud jelas, kerap muncul di sudut-sudut rumah. Bayangannya melayang perlahan, mengisi ruang dengan hawa dingin menusuk yang membuat bulu kuduk berdiri. Istri pria itu mulai lemah. Matanya sering menatap kosong ke arah kegelapan yang tak terlihat. Anak-anaknya pun satu persatu jatuh sakit, seperti tubuh mereka diserang oleh energi jahat yang tak kasat mata. Suara tangisan dan bisikan seram sering terdengar malam hari, membuat keluarga itu sulit untuk tidur dan merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Keluarga yang dulu penuh cinta kini hancur dalam ketakutan dan kesedihan, terperangkap dalam kutukan yang diwariskan oleh perjanjian pesugihan yang mengerikan itu. Merasa terdesak oleh teror yang tak berkesudahan, Kiai kampung bersama beberapa warga yang peduli akhirnya mengadakan doa dan ritual besar di rumah keluarga itu. Malam itu, api menyala besar, membakar seluruh isi rumah yang dianggap membawa energi gelap, perabotan, kain, bahkan barang-barang kecil yang tampak biasa, tapi diyakini berisi kekuatan gaib. Asap hitam mengepul ke langit, menyelimuti sekeliling dengan aura yang berat dan penuh harapan sekaligus ketakutan. Barang-barang yang paling berbahaya, seperti sesajen dan benda-benda yang dipakai dalam perjanjian, dikumpulkan dan dibawa jauh ke sebuah gunung terpencil. Di sana, semuanya dikubur dengan ritual khusus agar tidak lagi bisa menimbulkan gangguan. Doa-doa panjang dan mantra-mantra perlahan mengisi udara malam itu, berharap agar kutukan dan teror yang menimpa keluarga ini bisa berakhir dan mereka bisa hidup kembali dalam kedamaian. Tahun-tahun berlalu, rumah keluarga itu tetap kosong, sunyi, dan terlupakan oleh waktu. Namun, bekas tempat itu tidak pernah benar-benar tenang. Warga kampung menghindari daerah itu, menganggapnya angker dan penuh aura kelam yang sulit dijelaskan. Beberapa orang bersumpah pernah melihat sosok seorang lelaki tua duduk di depan gerbang rumah. Matanya menyala merah seperti bara api yang membakar kegelapan malam. Sosok itu diam, menatap tajam siapapun yang berani lewat, seolah memperingatkan bahwa luka lama dan kutukan itu belum benar-benar pergi. Meski fisik sudah tak ada, bayang-bayang perjanjian pesugihan yang dilanggar itu terus menghantui, menjadi peringatan bahwa jalan pintas yang diambil dengan harga nyawa tak pernah berakhir dengan damai. Kisah keluarga itu tetap hidup sebagai legenda kelam di kampung, mengingatkan siapa saja untuk berhati-hati dalam memilih jalan kehidupan dan konsekuensi yang bisa datang kapan saja. Terima kasih sudah mendengarkan kisah menyeramkan ini hingga akhir. Semoga cerita tentang perjanjian pesugihan yang berujung tragis ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua, bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya, terutama bila kita mengambil jalan pintas yang berbahaya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan memilih jalan yang benar dalam hidup. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri, tetap waspada, dan selamat malam.